Hai Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan untuk kisi-kisi USP SMK ya. Dan sekali lagi, ini Miss Fitri nggak tahu soalnya kayak gimana. Miss Fitri cuma dapat kisi-kisinya doang dan mencoba untuk menjelaskan materi-materi yang ada di kisi-kisi tersebut. Yang pertama itu kalian bisa lihat di atas sendiri, interaksi transaksional, interpersonal tertulis. Nah, ini biasanya itu soalnya tentang percakapan-percakapan, Rek. Nah, di sini katanya sih percakapannya tentang memuji, menawarkan, dan menyarankan. Yang pertama, kita bahas tentang expression of complimenting atau memuji. Jadi untuk ekspresi memuji biasanya bisa pakai well done, fantastic, ya luar biasa sekali, that's great, bagus sekali, I like apa, misal I like your shoes. Nah, terus bisa juga those shoes are very nice, atau that apa ya, that clothes is very nice juga bisa, atau mungkin titik-titik look nice on you, misal the sweater looks nice on you. Nah, sweaternya itu terlihat bagus di kamu kayak gitu, atau you do look nice in. Nah, kamu kelihatan cantik di apa, misal you do look nice in that clothes kayak gitu. You have a beautiful hair, kamu mempunyai rambut yang bagus. You have a nice voice, kamu mempunyai suara yang bagus. Mary got 9 for English. What a clever girl. Nah, di sini artinya what itu bukan apa tapi betapa gitu ya. Jadi what a clever girl, betapa pintarnya gadis ini. Nah, sama kayak how di sini. How beautiful flower it is, atau bisa langsung is gitu. Ini artinya betapa cantiknya bunga ini, atau what a beautiful flower, betapa cantiknya bunga ini, sama. Nah, itu ekspresi untuk memuji. Nah, responnya biasanya bisa thank you, thanks gitu aja, atau it's nice of you to say so. Senang sekali kamu bisa ngomong kayak gitu ya, atau really I'm not sure about it actually, jarang. Itu benarkah kayak gitu, atau do you really think so, apakah kamu berpikir demikian, atau it's very kind of you to say that, kamu baik sekali ngomong kayak gitu, atau thanks I need it, atau you have my day. Nah, kayak gitu. Jadi itu biasanya respon untuk memuji ya. Dan yang kedua ini tentang offering something atau menawarkan sesuatu. Nah, sebenarnya ini sudah ada di videoku sebelumnya kelas 12, kalian bisa cari biar video ini nggak panjang-panjang. Kalian bisa cari offering something, itu sudah ada penjelasan ya. Cari di videonya Miss Fitri, nggak banyak kok, offering something kelas 12 kayak gitu. Kalian bisa dengerin itu. Dan yang nomor 3 ini ada suggestion. Suggestion di sini adalah saran. Ini juga sudah ada di video sebelumnya Miss Fitri sudah pernah tak jelaskan. Silakan dicari. Kayaknya kalau nggak salah itu offering and suggestion gitu loh. Kalau yang nomor 2 tadi itu cari video yang offering kelas 12. Kalau yang nomor 3 ini suggestion, itu judulnya offering and suggestion gitu. Jadi kalian bisa simak yang suggestionnya. Silakan dicari ya. Nah, terus biar videonya ini nggak panjang-panjang soalnya banyak. Nah, sekarang ini fungsional pendek. Maksudnya apa? Fungsional pendek itu kayak teks-teks yang nggak panjang. Nah, di sini katanya itu ada announcement, notice, sama label. Nah, kalau udah teks-teks kayak gini, Rek, kalian itu akan ada pertanyaan yang sesuai, yang kalian cari jawabannya itu di di teksnya gitu aja, gak ada rumusnya sih. Jadi misal ini aku kasih contoh aja di sini, announcement artinya pengumuman. Contohnya di sini ada attention please, in few minutes Nusantara train will depart from Semarang to Tegal. This train will stop at Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Passengers please get ready on track 3. Thank you. Nah, biasanya pertanyaannya tuh kayak gini, where do you find that announcement? Nah, announcementnya kira-kira di mana? Dan please ya dibaca kalau ada fungsional pendek kayak gini, karena teksnya cuma pendek. Kalian baca semua baru kalian kerjakan soalnya. Nah, ini ada lagi ini pengumuman announcement, where can
where we can find it. Di mana sih biasanya kita menemukan announcement? Biasanya di public places, tempat-tempat umum, school, station, office, mosque, villa office atau mass media. Berarti di surat kabar kayak gitu ya, di majalah gitu. Dan yang kedua adalah notice. Notice itu adalah ini kayak gini contohnya. Nah, biasanya di ini juga di public places ya, di tempat-tempat umum kayak gini. Misal yang pertama safe school notice. Nah, di sini berarti di situ artinya dilarang meminum alkohol, dilarang ngedrug, dilarang bawa senjata panjang, dan juga dilarang membuli gitu. Biasanya pertanyaannya itu kayak notice tersebut apa arti notice tersebut gitu, dilarang apa atau mungkin disuruh apa gitu ya. Tapi biasanya kalau notice itu kebanyakan itu dilarang gitu ya. Nah, kayak ini yang nomor 2, no selfie stick, thank you for your attention Disney Park. Nah, berarti kalian nggak boleh selfie kayak gitu, notice kayak gitu. Nah, yang terakhir ini label. Kalau ketemu label ini mungkin sedikit tidak mudah. Label itu kayak yang ini agak nggak jelas ya guys. Nah, label itu apa? Ya yang biasa kalian dapetin di produk itu loh. Kan biasanya ada kalau kalian beli jajan, beli kosmetik atau beli apa-apa produk itu kan ada ininya kayak isi dari produk itu apa aja sih. Nah, kayak ini biasanya itu makanan ya, nutrition fact. Nah, di situ kalorisnya berapa, total fatnya berapa. Nah, itu jangan malas-malas untuk membaca kalau ada pertanyaan kayak gini. Kalian cari, soalnya gampang ini aku. Kan tinggal cari gitu aja kan. Nah, itu tadi yang fungsional pendek. Nah, sekarang yang teks-teks. Nah, teks-teks ini biasanya panjang. Teksnya ini ada teks deskriptif, recount, prosedur, dan report. Sebenarnya untuk mengerjakan soal di ujian kayak gini, kalian nggak usah tahu, oh ini ternyata teks deskriptif, oh ini teks recount, ini teks prosedur dan report. Sebenarnya nggak usah sih. Pokoknya intinya kalau ada teks terus ada pertanyaan, itu pasti pertanyaannya kalian disuruh cari di teks tersebut. Tak kasih ini sih trik ya. Jadi biasanya itu bentar, aku bisa edit nggak sih ini? Gak tahu deh. Nah, biasanya gini, kalau aku keluar aja ya, aku coba di sini ya. Kalau misal kalian ngerjain teks, biasanya pertanyaan yang paling sering keluar itu adalah what is the what is the oh my god, sorry aku hilang ingatan. What is the main idea main idea of the text. Nah, disuruh cari main idea. Caranya kalau cari main idea adalah ini cara cepat ya, dibaca setiap kalimat pertama di awal paragraf kayak gitu. Jadi misal paragrafnya ada 3, baca aja setiap kalimat pertamanya. Biasanya kalau kayak gitu kalian langsung celing gitu loh. Oh alah, ternyata teks ini tentang ini gitu. Tuh, what is the main idea of the text? Terus biasanya pertanyaannya itu macam-macam. Biasanya itu bisa juga the text tells us about. Nah, itu juga disuruh cari main idea. Caranya sama, dibaca setiap kalimat pertama di awal paragraf kayak gitu. Nah, sekarang kira-kira pertanyaan lain selain pertanyaan ini atau pertanyaan sinonim. Nah, biasanya tuh pasti ada kalian disuruh nyari sinonim. Tidak pernah ada disuruh nyari antonim atau lawan kata di ujian. Selalu sinonim. Persamaannya apa? Nah, itu doa aja deh yang banyak kalau kalian gak bisa buka kamus ya. Nah, selain pertanyaan itu biasanya itu kalian bisa kayak gini. Misal pertanyaannya kayak gini ya. Gini, where do you can find the seahorse, misal gitu ya. Nah, di teksnya itu teks tentang seahorse. Nah, yang kalian lakukan adalah yang pertama yang harus kalian lakukan
cari kata kunci. Nah, kira-kira where do you can find the seahorse? Kata kuncinya apa sih? Yang ditanyakan tuh apa sih? Yang ditanyakan seahorse kan? Nah, kalau kalian udah nemu kayak gitu, cari kata kunci di teks. Cari di situ. Sorry, ini berarti tentukan ya, bukan cari. Tentukan kata kunci. Nah, terus cari kata kunci di teks. Ini setelah dicari kan ada seahorse. Misalnya di paragraf pertama ada seahorse-nya. Berarti kalian baca kalimat yang ada kata kuncinya gitu ya. Ada kata kuncinya. Kalau belum ketemu jawabannya, baca kalimat sesudahnya. Belum ketemu juga, baca kalimat sebelumnya. Insya Allah nanti pasti ketemu. Kalau nggak ketemu berarti dia tersirat bukan tersurat. Maksudnya apa? Kalau tersurat itu langsung langsung jelas gitu loh. Oh, yang ditanyakan apa sih horse? Kalau tersirat itu biasanya agak kalian harus mikir lagi gitu. Oke, itu aja guys. Good luck, semoga berhasil. Jangan lupa berdoa karena yang menentukan bisa atau enggaknya itu bukan usaha kita, tapi adalah rahmatnya Allah. Jadi jangan lupa berdoa. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.